Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal ujian akhir semester analisis real. Soalnya ada 5. Silakan diperhatikan. Yang pertama itu tentang barisan Cauchy. Barisan X sama dengan XN yang memenuhi ini merupakan barisan Cauchy. Yang kedua membuktikan deret 1 per n kuadrat konvergen. Kemudian berikutnya limit 1 per X untuk X mendekati 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Silakan dilihat. Oke, ini jawabannya. Bisa diperhatikan ya. Kemudian yang nomor 2 ini membuktikan bahwa deret 1 per n kuadrat konvergen dengan cara menunjukkan barisan jumlah parsialnya terbatas. Gitu ya. Kemudian ini membuktikan limit 1 per X untuk X mendekati 1 sama dengan 1. Ini tuh ada sedikit kesalahan. Ini adalah 2 delta ya. Ini sama dengan ini setengah epsilon. Kemudian ini membuktikan bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat jika x-nya bilangan rasional dan fx sama dengan x jika x-nya merupakan bilangan irasional, kontinu di 0 dan 1 dan tidak kontinu pada bilangan real lainnya. Gitu ya. Nah, jika ingin tahu cara mendapatkan jawabannya, kita mulai. Silakan disimak, siapkan catatan atau kertas untuk pulpen dan kertas untuk mencatat ya. Yang pertama membuktikan bahwa barisan yang memenuhi soal tadi adalah barisan Cauchy. Nah, kita batasi, tentu kita misalkan dulu Cm-nya lebih dari N gitu ya. Kemudian kita estimasi Xm dikurangi Xn ini. Nah, perhatikan bahwa Xm dikurangi Xn-nya itu bisa kita tulis sebagai pengurangan dari 2 suku yang berdekatan. Gitu ya. Jadi Xm dikurangi Xm kurangi 1 ditambah Xm kurangi 1 dikurangi Xm kurangi 2. Begitu, ditambah. Oke, ini saya geser. Dan seterusnya ditambah di ujung akan ketemu xn plus 1 dikurangi xn. Gitu ya. Nah, kemudian ini diberi nilai mutlak sama dengan yang ini ya. Kemudian kita gunakan ketaksamaan segitiga. Maka kita peroleh seperti ini. Ditambah ketaksamaan segitiga yang diperluas ya. Ditambah ini kurangi Xm kurangi 2 gitu, ditambah titik-titik dan seterusnya sampai Xn plus 1 dikurangi Xn. Nah, begitu. Selanjutnya gunakan yang ada di hipotesis bahwa ini kurang dari 1/3 pangkatnya sama dengan ini. Gitu ya, ditambah 1/3 pangkat M kurangi 2 dan seterusnya di ujung ketemu 1/3 pangkat N. Anda bisa menggunakan rumus deret geometri yang terhingga ya. Ini kan ada M kurangi N suku. Ini suku pertamanya. Gitu ya. Kemudian rasionya adalah 3 ya. Rasionya adalah 3. Bisa menggunakan itu atau boleh kita dengan cara lain yaitu disederhanakan. Jadi 1/3 pangkat N menggunakan sifat distributif ya atau difaktorkan. Tapi saya akan mengeluarkan yang ini. Ya, yang ini juga boleh sih, tapi menurut saya itu lebih sederhana. Nah, sekarang ini kita bagi dengan 1/3 pangkat N itu 1. Sebelum ini tuh ada 1/3 pangkat N plus 1. Kalau dibagi 1/3 pangkat N itu jadinya 1/3. Dan seterusnya nanti di ujung ya ini dibagi ini kita peroleh 1/3 pangkat M kurangi N kurangi 1. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian Anda tentu masih ingat rumus tak hingga deret geometri ya, jumlah tak hingganya. Itu akan konvergen kalau rasionya kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Kita gunakan itu, jadi ini kita cari jumlah tak hingganya. Kalau ini kan hanya M kurangi N suku saja. Ada sebanyak M kurangi N suku. Nah, sekarang kalau kita cari jumlah tak hingganya, masih ingat ya rumusnya? A dibagi 1 kurangi R itu. Maka akan kita peroleh A-nya itu 1. Itu ya. 1 kurangi rasionya sepertiga. Maka kita peroleh 1 dibagi 2/3, hasilnya 3/2. Jadi si ini tuh akan kurang dari 3/2. Karena ini adalah jumlah tak hingganya. Gitu ya. Nanti kalau begitu, ini akan kurang dari, nggak usah pakai sama dengan, kurang dari 3/2 kali 1/3 pangkat N. Nah, kalau menggunakan rumus yang sebelumnya, ya, menggunakan ini tadi ya, itu nanti akan diperoleh 1/3 pangkat N kurangi 1/3 pangkat M dikali 3/2 gitu. Kalau ini kita gunakan jumlah N suku pertama dari deret geometri. Ini M ya, yang ini M. Oke. Nah, ya kalau sama aja, kalau ini kita buang, maka akan jadi kurang dari 3/2 kali 1/3 pangkat N. Nah, begitu ya. Selanjutnya, dalam pembuktian kan ambil epsilon positif, pilih K bilangan asli yang bla bla bla, sehingga ini tuh kurang dari epsilon. Jadi ya kalau begitu, ini kurang dari 3/2 kali 1/3 pangkat K, dan kemudian nanti ini kurang dari epsilon. Dari sini kita akan peroleh hubungan antara K dan epsilon. Jadi nanti pilih bilangan asli K sedemikian sehingga 1/3 K-nya itu kurang dari 2/3 epsilon. Itu dari sini. Nah, itu yang saya tulis di pembuktian, di jawaban. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya membuktikan deret ini ya, deret 1/n kuadrat. Buktikan bahwa dia konvergen. Nah, kita cari barisan jumlah parsialnya. Nah, atau di SMP SMA namanya barisan jumlah N suku pertama, tapi lebih enak ini, jumlah parsial. Kita sebut saja Sn, yaitu sigma gitu ya, 1/, nah di sana saya menggunakan I, saya gunakan aja I juga di sini. I-nya dari 1 sampai N. Kalau kita uraikan, ini kan menjadi 1/1 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat, dan seterusnya ujungnya 1/n kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah yang ini tetap ya 1. Oke, ini jangan buru-buru sama dengan. Kemudian yang ini 1/2 kuadrat itu saya ganti menjadi 1/1 kali 2. 1/2 kali 3. Nanti di ujung yang ini ya. Jadi ini di sebelah sini ada 1/3 kuadrat, ganti dengan ini. 1/n kuadrat kita ganti dengan 1/n kurangi 1 dikali n. Nah, begitu. Nah, relasinya tentu bukan lagi sama dengan, tapi kurang dari atau sama dengan. Kemudian ini sama saja dengan 1 plus, kalau kita nyatakan dalam notasi sigma, ini kan ya masih sama menggunakan I ya. 1/I kurangi 1 dikali I, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, dalam hal ini I-nya kita mulai dari 2 sampai N gitu. Nah, sekarang kita urus bagian ini dulu. 1/I kurangi 1 kali I
kita tulis dalam penjumlahan atau pengurangan dua buah pecahan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Ini di kalkulus juga udah dibahas nih, cara membuat seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, menjumlahkan pecahan. Kemudian ini ada AI ditambah BI kurangi B ya. Ini kalikan dengan ini. Ini kalikan dengan ini. Jadi kita peroleh A tambah B kali I kurangi B dibagi, ya kalau ini sama dengan sebelumnya. Nah, perhatikan 1 sama dengan ini. Di sini tidak memuat I. Gitu ya. Artinya kalau begitu, koefisien I di sebelah kanan ini ya 0. Oke, saya tulis di atasnya ya. Saya tulis saja di atasnya. Jadi A plus B-nya itu sama dengan 0 dan negatif B-nya sama dengan 1 ya. Ini ya. Dari situ kita peroleh B-nya sama dengan negatif 1. Substitusi ke sini maka A-nya diperoleh 1. Oke ya, bisa dipahami ya. Supaya enak, oke ini aja yang saya buat ya. Jadi ini sama dengan 1 plus gitu ya, sigma I dari 2 sampai N 1 per I kurangi 1 dikurangi, karena B-nya negatif 1 tadi, 1 per I. Kalau kita uraikan, nah ini saya hapus saja supaya nggak usah pindah halaman. Kalau ini kita uraikan, maka kita peroleh ini sama dengan 1, yang ini ya, ditambah substitusi aja. Untuk I-nya 2, maka diperoleh 1 per 1 kurangi 1 per 2. Berikutnya I-nya 3, berarti 1 per 2. Gitu ya. Dikurangi 1 per 3. Dan seterusnya. Nanti di ujung, yaitu I sama dengan N, kita peroleh 1 per N kurangi 1 dikurangi 1 per N. Gitu. Oke, jadi ini habis ya, 0 hasilnya dan seterusnya. Maka langsung aja 1 tambah 1 itu 2. Ini kan kurangi 1 per N. Dan itu kalau akan kurang dari 2. 2 kurangi 1 per N itu kurang dari 2. Ini artinya barisan SN, barisan jumlah parsial dari deret tersebut terbatas. Oleh karena itu, deretnya konvergen. Gitu ya. Silakan lihat jawabannya berarti dilihat di awal ya. Di video-video awal. Bukan, di menit-menit awal. Berikutnya membuktikan limit 1 per X untuk X mendekati 1 sama dengan 1. Nah, tentu seperti yang sudah dipelajari di kalkulus, kita estimasi juga yang ini. Ini kan sama dengan 1 kurangi X dibagi X gitu ya. Berdasarkan sifat nilai mutlak, maka saya peroleh, ya boleh sih dibalikin ya, sama aja ya. Karena nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak dari negatif A. Gitu. Nah, perhatikan si X ini, ingat X-nya mendekati 1, berarti kalau ke sebelah kirinya nanti mengarah ke 0 ya. Si nilai ini bisa membesar tanpa batas. Kalau kita buat grafiknya kan begini. Itu ya, ini 1. Nah, begitu. Jadi deltanya kan segini. Nah, jadi untuk setiap epsilon misalnya begini, kita harus pilih delta gitu ya, sehingga semuanya masuk sana tuh. X yang berada di sini ada di situ. Tapi kalau deltanya itu deltanya itu cukup besar, misalnya lebih dari 1, nanti akan begini, nyebrang. Sehingga si selang ini memuat 0. Atau bilangan yang sangat dekat ke 0, itu nilainya sangat besar. Tanpa batas gitu ya. Oleh karena itu, udah kita batasi aja. Kan delta itu hanya memilih. Memilih itu kan ya asal ada gitu. Walaupun cuma 1 gitu ya. Kalau ini sih nggak mungkin 1 memang. Nggak mungkin 1 buah maksudnya. Jadi kalau begitu ya udahlah, saya batasi segini aja deltanya. Berapapun epsilonnya, nanti akan ada
Ya maksimal segini deltanya. Berapa? Ya saya akan ambil setengah. Sehingga ini 3/2. Jadi ini selang buka setengah, 3/2. Tapi tentu yang ini bolong gitu ya. Nah dengan begitu akan kelihatan ya, nilai maksimum dari 1 per nilai mutlak X, ya ini. Nilai maksimumnya berapa nih? Setengah kalau disubstitusikan 2 ya. Jadi dia akan kurang dari atau sama dengan 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan membatasi deltanya itu maksimum setengah, maka nilai 1 per X, nilai mutlak 1 per nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, secara aljabar gini cara mengotretnya, karena belum tentu sesederhana ini ya yang nanti yang perlu dibatasi. Ya, batasi si deltanya itu kurang dari atau sama dengan 1. Jadi kalau begitu atau artinya kan nilai mutlak X kurangi 1 kurang dari atau sama dengan 1. Nah, sekarang kita gunakan akibat dari ketaksamaan segitiga. Akibat dari ketaksamaan segitiga itu sebetulnya untuk mencari ini sih. X kurangi 1 dalam nilai mutlak itu lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak X, yang ini ya, dikurangi nilai mutlak 1. Nilai mutlak 1 itu kan 1. Nah, begitu nilai mutlak. Nah, saya ingetin aja di sini nih. Nilai mutlak A kurangi B lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Nah, begitu. Ini yang kita pakai. Gitu ya. Atau supaya enak gini aja deh. Gitu ya. Kurang dari atau sama dengan X kurangi 1 gitu. Kalau kan kita butuh nilai mutlak X. Jadi nilai mutlak yang sebelah kiri ini kita buka aja. Gitu, maka ini kurang dari nilai mutlak X. Begitu. Lebih dari negatif. Nah, begitu. Nah, jangan lupa ini nih. Nilai mutlak X-nya kurang dari 1. Berarti kalau gitu nilai mutlak X yang di sini, nah ini lebih dari negatif 1. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 1, maka saya akan peroleh. Betul ya? Oh, sorry. Deltanya setengah, bukan 1. Jadi ini dibatasi maksimum setengah. Jadi, ini berarti negatif setengah, ini setengah. Kalau kedua ruas kita tambah dengan 1, nilai mutlak X kurang dari setengah tambah 1 itu 3/2. Ya, yang sebelah sini setengah. 1 kurangi setengah kan setengah. Kalau dibalik, oke, di mana nulisnya nih? Oke, sini deh. Kalau dibalik, maka 1 per X-nya itu, nah gitu ya, kurang dari 2, tapi lebih dari atau sama dengan 2/3. Nah, ini yang kita butuhkan. Oke ya, silakan diperhatikan. Nah, kemudian, oke, ini sudah dapat, coret lah ya. Bukan coret, kita hapus. Jadi kalau begitu, saya lanjutkan aja yang ini. Berarti kalau gitu, yang ini akan kita peroleh kurang dari atau sama dengan, ini kan delta. Yang ini tadi kurang 1 per X-nya kan kurang dari setengah. Jadi ini per 2 gitu ya. Dan ini yang kita buat kurang dari epsilon. Jadi kalau begitu deltanya ya boleh sih pakai sama dengan ya. Boleh pakai sama dengan. Jadi ini boleh pakai sama dengan. Boleh pakai sama dengan, tapi yang ini sebetulnya kurang dari itu ya. Nah gitu. Jadi kalau gitu deltanya adalah sama dengan sebentar. Deltanya sama dengan 2 dong ya. Ini salah nih. Oke, coba dibalikin lagi.
kurang dari 2. Aduh, sorry. Salah. Ini harusnya kurang dari 2. Oke ya. Jadi kalau begitu ini kurang dari atau sama dengan 2 kali delta. Nggak pakai sama dengan deh. Ya udah, ini kita buat sama dengan epsilon. Jadi deltanya epsilon per 2. Tapi nilai ini tuh diperoleh dari pembatasan si deltanya itu kurang dari atau sama dengan 2. Sehingga kalau begitu, untuk setiap epsilon yang diberikan, maka pilih deltanya itu yang terkecil di antara ini, setengah, atau epsilon per 2. Nah, itu yang ada di jawaban. Silakan dilihat jawabannya. Oke, ini cukup panjang videonya. Kalau gitu saya hentikan dulu sampai sini. Nanti saya lanjutkan, tinggal satu soal lagi, nomor 4 ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.